wanita muslimah hendaklah lebih memuliakan ibu mertuanya. Itulah kunci sukses rumah tangga. Ngaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad li Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ruwiyah telah diriwayatkan anna Alqamah, sesungguhnya Alqamah kana yaitu ada oleh beliau Alqamah katsiras sholati yaitu banyak solatnya, katsiras siyami yaitu banyak puasanya, katsiras shadaqati yaitu banyak sedekahnya. Walakinnahu akan tetapi beliau Alqamah yu'athiru zaujatahu yaitu lebih mendahulukan, lebih mengutamakan oleh dia Alqamah zaujatahu pada istrinya. Wa ya'si dan dia maksiat tidak taat ummahu kepada ibunya. Falamma mata, lalu tatkala mau meninggal oleh beliau Alqamah, falamma mata Alqamatu fi yaumihi, di dalam harinya itu hadara hadirhu kepada Alqamah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkinnya ucapan la ilaha illallah. Ucapkan Alqamah la ilaha illallah. Tapi Alqamah enggak bisa mengucapkan itu, diam saja, tegang kayak orang yang sakaratul maut yang bingung. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya apa yang dilakukan oleh Alqamah. Alqamah ternyata memiliki seorang ibu yang tua renta. Kemudian istrinya dipanggil, di mana ibunya? Ada. Ya, kemudian dipanggillah ibunya, ditanya, kenapa Alqamah ini yang ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah, ahli sedekah, tetapi ketika mau meninggal nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ibunya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karena ada oleh dia Alqamah yu'athiru zaujatahu yaitu lebih mengutamakan istrinya, wa yu'sini dan dia maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku. Oh, seperti itu. Makanya Rasulullah SAW meminta kepada ibu Alqamah agar ridho kepada Alqamah. Maafkanlah anakmu wahai ibu, maafkanlah. Ini sudah sakaratul maut, maafkanlah. Sehingga ibunya Alqamah pun memaafkan kepada Alqamah. Sehingga setelah itu Alqamah mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW wafat. Setelah Alqamah wafat, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai segenap sahabatku orang-orang muhajirin dan ansar, man faddala zaujatahu, man barang siapa yang mengutamakan oleh dia zaujatahu pada istrinya, ala ummihi atas ibunya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka dia wajib mendapatkan laknatnya Allah dan laknatnya para malaikat serta laknatnya manusia seluruhnya. Jadi barang siapa faddala zaujatuhu ala ummihi, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia wajib mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat dan laknatnya manusia seluruhnya. La yaqbalullahu sarfan wala adlan illa ayyatuba ilallahi azza wa jalla. Allah tidak akan menerima amalan-amalan dia, amalan itu baik yang fardu maupun yang sunnah, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhsina ilaiha dan berbuat baik kepada ibunya, wa yatluba dan dia menuntut ridhoha, ridho pada ridho ibunya. Faridallahi maka sesungguhnya ridho Allah fi ridhoha yaitu di dalam ridhonya ibu, wa sukhtullahi fi sukhtiha dan murkaannya Allah itu di dalam murkaannya ibu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubin, setiap dosa, yuakhirullahu minha, yuakhiru yaitu mengakhirkan Allah oleh Allah minha daripada dzunub, masya'a, ma pada suatu sya'a yang menghendaki oleh dia Allah, ila yaumil qiyamati sampai kepada hari kiamat, illa uquqal walidaini, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha ta'ala maka sesungguhnya Allah Ta'ala yu'ajiluhu yaitu menyegerakan oleh dia Allah kepada uqubah li sahibihi kepada pemiliknya. Jadi langsung cash kalau dosanya itu adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, hukumannya langsung fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia ini, qoblal mauti di dalam sebelum kematiannya. Rawah telah meriwayatkan pada hadis Al-Hakim oleh Hakim. Artinya bahwa seluruh dosa itu hukumannya, siksanya itu diakhirkan di yaumil qiyamah. Tetapi kalau durhaka kepada orang tua
Di dunia juga iya, di kuburan iya, di akhirat iya. Di dunianya kayak apa? Di dunianya hidupnya tidak akan barokah, hidupnya sengsara, menderita. Karena apa? Seorang laki-laki itu kan wajib dia merawat ibunya, memuliakan bapak ibunya. Sehingga Rasulullah SAW saat ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang harus aku paling utamakan di dalam melayaninya? Rasulullah kan menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian setelah itu baru bapakmu. Kemudian seorang wanita muslimah kalau sudah menikah, bahkan diibaratkan Rasulullah SAW, seandainya umat Islam itu boleh bersujud, kan Rasulullah akan memerintahkan seorang wanita muslimah yang bersujud kepada suaminya. Sampai segitunya. Sedangkan suaminya harus memuliakan ibunya. Oleh sebab itu kalau ingin hidup barokah, maka sekali lagi wanita muslimah hendaklah mendorong suaminya untuk lebih mengurus ibunya. Karena apa? Dia dari kecil dirawat oleh ibunya, ya, ditetei, diasuh. Namanya laki-laki kan diharapkan bisa nanti membackup, membentengi, menyayangi ibunya. Lah setelah dewasa bisa mencari kerjaan, punya penghasilan, ternyata bukan ibunya yang diurus, tapi orang lain, yaitu istrinya itu. Makanya istrinya harus berterima kasih kepada ibunya, ke ibu mertuanya. Terima kasih ibu mertua, ya. Anakmu yang dari kecil engkau rawat, engkau didik, engkau besarkan, setelah dia pandai mencari uang, ternyata dia sekarang merawatku. Oleh sebab itu seorang wanita muslimah hendaklah lebih memuliakan ibu kandung, ibu mertuanya. Ya, ibu mertuanya jangan sampai malah kelahi. Kelahi sama ibu mertua. Ibu mertuanya ngapain saja malah diajak kelahi. Enggak betah. Mas, daripada kita di sini selalu diatur-atur oleh ibu, kita pindah aja lah walaupun rumah sempit-sempit. Ini adalah wanita yang ngajak kepada neraka, neraka dunia, neraka kuburan dan neraka akhirat. Artinya neraka adalah panas hidupnya, nggak akan barokah, sulit dalam kehidupan itu. Oleh sebab itu sekali lagi wanita muslimah kalau ingin hidup suaminya barokah, dia juga barokah, ya, ekonominya bisa sejahtera dan seterusnya, dia harus lebih memperjuangkan ibunya, misalnya nyapu dibantu nyapu, ibunya cuci piring dibantu cuci piring. Sebaliknya sebagai seorang mertua ya jangan mentang-mentang. Sebagai seorang mertua kemudian mentang-mentang punya menantu, menantunya disuruh terus, akhirnya menantunya nggak betah. Ini juga salah, ya. Menantunya kan anak orang lain juga, tidak boleh diperlakukan seperti itu. Ya harus sama-sama saling menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ingin hidup sukses dan barokah fid dunya wa dunyal akhirah, seorang wanita tidak boleh membenci apalagi memusuhi pada ibu mertuanya. Ya, tidak boleh sama sekali. Karena apabila seorang wanita itu bermusuhan pada ibu mertuanya, itu sama saja dengan menempatkan suaminya dalam keadaan posisi yang sangat repot, serba repot. Sehingga suaminya akan tertekanan batin, akan menderita batin, menderita juga lahir, menderita semuanya, tidak akan bahagia. Oleh sebab itu wanita yang menjauhkan suaminya dari ibu kandungnya nanti akan dibalas oleh dia menantunya, akan dibalas itu. Karena apa? Tentang uququl walidain itu tidak hanya diakhirkan di akhirat, tidak akan diakhirkan, tetapi langsung dibayar cash nanti di dunia. Jadi sekali lagi, kalau Anda para wanita muslimah nanti ingin dihormati menantu-menantunya, sekaranglah kita harus menghormati ibu kandungnya, ya, harus membantu ibunya. Ibu mertuanya harus senantiasa diutamakan. Kalau dia tidak, maka nanti akan dibalas oleh menantunya. Seperti itu, naudzubillah min dzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.